Hari ini kita bertemu dengan Bro Joko lagi di part yang kedua. Di part yang pertama kita sudah mendengarkan bagaimana Bro Joko menjalani kehidupan ini dengan sangat luar biasa, di mana waktu lahir di beliau kaya raya, ketika kelas 6 SD jatuh sangat miskin sampai tidak mampu melanjutkan kuliahnya. Nah, gimana kisahnya sampai dengan beliau mempunyai Joko Motor Group, itu sekarang akan dilanjutkan. Berapa banyak bisnisnya Bro Joko dan apa aja sih yang membuat beliau jadi besar. Halo Bro Joko. Ya, halo juga Sis Antonia. Apa kabar? Luar biasa. Kalau ketemu Bro Joko itu selalu bahagia. Iya. Jangan lupa bahagia, bergembira, sukses, hasil. Ya, bergembira itulah dulu. Motonya beliau. Ya. Ya. Oke. Bro Joko, kita Siap. akan coba sedikit sekilas tentang video sebelumnya. Mungkin ya beberapa menit Bro Joko bisa ceritakan ringkasan daripada video sebelumnya, di mana para pemirsa bisa nonton di link berikut ini untuk video Bro Joko. Silakan Bro Joko. Iya. Jadi untuk sedikit sebagai cerita bahwa saya itu masa kecil lahir orang tua saya kaya raya. Dalam ceritanya sekilas kata-katanya beliau almarhum ayah saya bahwa zaman Jepang pun dia sudah kaya raya. Dia mempunyai pabrik rokok Lembak Menyan cap double as. Pada tahun 69 ayah saya meninggal dunia. Pada tahun 71 tampuk pimpinan perusahaan ayah saya digantikan oleh generasi penerus, yaitu kakak saya. Tapi tidak berhasil karena memang ada satu kerugian, yaitu suka berjudi. Ya harus apa adanya. Jadi rugi berat perusahaan saya menjadi saya pada saat itu kelas 6 SD udah ya dikatakan jatuh miskin lah begitu. Wow. Ya, itu yang pengalaman menjadi pengalaman hidup saya pertama yang merasakan betapa takutnya itu ya, karena biasa jadi orang kaya karena apa-apa kepenak ya, tiba-tiba takut sekali bahwa banyak campur aduk gitu ya. Jadi ya kebayang. Ya bisa apa yang namanya mungkin istilahnya berkeringat takut itu berkeringat darah gitu ya. Jadi ketakutan. Ya, berkeringat darah. Jadi ketakutan yang luar biasa. Luar biasa. Ya, itu masa kecil karena kita kan tidak bisa apa-apa ya. Ya, tapi di dalam perjalanan saya adalah bertumpu selalu kepada cerita-cerita, nasihat-nasihat, filosofi ayah saya sebagai pegangan hidup saya. Merambat kita ibaratnya adalah seperti kalau masa kecil saya itu begitu bertumbuh, itu pun seperti istilahnya adalah seperti sebagai penantang panjat pohon pinang. Jadi udah ya saya sempat berhasil karena tadi ya saya selalu bicara bahwa nomor satu adalah mindset penantang, mindset
sebagai penantang. Sampai sekarang pun saya tularkan kepada baik anak-anak saya maupun anak buah saya semuanya. Jadi saya bagikan semua jadi sebagai mindset penantang. Maka produk-produk yang saya pilih adalah hampir semuanya adalah produk penantang. Ya, jadi bagaimana kalau Sis tadi menanya memulai apa? Ya, memulai pekerjaan apa? Saya adalah pada masa jatuh ayah saya selalu berkata kepada saya, kamu jangan takut karena saya dulu juga tidak punya apa-apa, kayak gitu. Saya sekarang kaya raya pada saat ayah saya masih hidup. Saya bisa punya uang banyak, katanya. Saya juga belum ngerti karena masih diajak bercerita masih anak-anak. Jadi apa itu kekayaan, apa namanya tidak tahu. Hanya melekat di dalam mindset saya. Satu adalah tidak boleh takut apapun keadaannya. Terus kita pun menghadapi sesuatu ya harus bergembira saja, harus happy saja. Ya, semua ada jalan keluar. Terus kita mulai merambat satu persatu ya. Ya, kira-kira sampai Bro berarti bisa ceritakan sama kita merambat satu persatu mulai dari perusahaan pertama sampai menjadi Joko Motor Group dong. Ceritakan sama kita agar menjadi inspirasi buat kita semua bahwa tidak perlu takut dan bergembira serta mindset yang benar itu yang menjadi nilai-nilai daripada Bro Joko. Silakan Bro Joko. Ya. Jadi ayah saya mengajarkan kepada saya bahwa kita kalau mau sukses, mindsetnya ya satu, jangan takut, terus bekerja terus menerus. Jadi saya masih kecil pun sudah dilatih bekerja ya. Jadi pada saat ayah saya meninggal, masa pertama saya itu takut, tapi setelah saya sadar saya berpegang. Jadi ibaratnya pegangan pada filosofi ayah saya itu, terus merambat dengan berkembang biak seperti domba makan rumput, hari ini masih hidup menjadi berkembang menjadi besar. Maka pemilihan saya untuk merambat itu dengan apa? Karena tentunya orang namanya miskin nggak punya apa-apa ya. Jadi di dalam sisi dagangan yang saya pegang, kalau pada yang sisi satu adalah saya sambil mungkin belajar seni dan lain sebagainya ya, dapat uang kecil-kecil. Terus dagangan, artinya dagangan apa yang kita pertama ya, yang paling gampang dulu adalah seperti pengepul pemulung. Jualan gerdus-gerdus ya. Jualan gerdus-gerdus bekas dikumpul-kumpulkan sampai bisa satu truk kita kirim ke pabrik dan seterusnya ya. Itu menjadi sebuah pijakan saya sebagai bisa bertahan hidup dan makan. Dan jadi itu bisnis yang pertama ya. Jadi itu usaha yang dilakukan pertama kali. Usaha saya pertama itu. Ya. Jadi saya berusaha memang sudah sangat lama ya. Jadi dari masa kecil saya sampai kepada tahun 76 pun saya sudah berdagang. Jadi saya ya sudah berdagang dan sudah mulai ada pendapatan sendiri. Ya, jadi umur masih mungkin ya belasan, tapi karena tidak takut saya pun sambil nyambi-nyambi dagang makanan ya. Zaman dulu yang paling gampang adalah membuat namanya kembang pacar ya. Kembang pacar itu adalah hanya dibuat dari tapioka, diulet-ulet kayak gitu. Kalau sudah dijemur terus dipotong-potong di garis-garis gitu, setelah kering kita bungkusin, kita jual. Saya jual itu juga sudah secara otomatis keliling-keliling ke seluruh kota untuk biaya hidup.
untuk bagaimana saya bisa membiayai sekolah untuk diri saya sendiri. Ya. Kembang pacar itu digoreng atau dijemur? Dijemur terus digoreng ya, Bro? Enggak, dijemur, kembang pacar ya, kembang pacar tahu ya, itu kan menjadi sebuah minuman sebetulnya sekarang kan banyak gitu ya dijual. Tapi secara tradisional itu saya kenapa bisa membuat seperti itu? Ya basic nenek saya perempuan itu suka pinter lah buatan gitu ya, buat membuat makanan-makanan yang gampang. Jadi itu paling gampang. Itu kembang pacar tuh kue di zaman dahulu kala loh. Iya. Di zaman nenek saya pun udah ada. Iya, jadi itu bisa. Milenial mungkin nggak kenal. Ya, jadi kembang pacar itu adalah berwarna merah jambu gitu ya, baliknya putih karena itu dari tapioka. Yeah. Yang kalau zaman dulu namanya teres gitu ya. Iya. Pewarna ya. Iya, pewarna itu kalau digaris-garis kan satu kotak, satu merah, satu putih kayak gitu. Ya, jadi makanan itu memang laris dan mudah dijual ya, kayak gitu. Itu dari makanan, dari kue kembang itu terus ke kerdus itu, Pak. Saya kerdus dulu, dari kerdus kue. Oh, kerdus dulu baru kue. Jualan kue keliling-keliling sendiri ya. Kalau kerdus kan pakai pengepul ya, pakai pemulung gitu ya, pada kumpul. Ada timnya. Ya, ada itulah, ngumpul-ngumpulin aja, saya mengordinasikan para pemulung kayak gitu ya, yang ngambil kayak gitu. Dikumpulin, kalau sudah satu truk saya kirim kayak gitu. Sisa waktunya itu saya buat yang mudah-mudah kayak gitu. Jualan kue. Ya, jualan kue itu kan menjadi ya namanya bubur ya, bubur kembang pacar sampai sekarang sebetulnya masih ada sih yang dijadikan bubur, nanti dikasih santan gitu ya. Itu. Ya. Itu. Yang ketiga, ketiga meningkat lagi, masih di bidang makanan. Zaman dulu ada yang namanya buatan Orson ya. Orson itu adalah tuh minuman sirup, minuman sirup gitu ya. Zaman dulu namanya Orson. Dulu namanya Orson, warnanya orange. Ya. Jadi saya berkembang di dalam satu rumah itu home industri ya. Ya, jadi home industri kan karena saya menyontoh ayah saya dulu pabrikan, yaitu pabrik Kelembak Menyan tadi, rokok cap double as, rokok Kelembak Menyan gitu ya. Jadi pada saat bikin Orson, Bro Joko tuh tidurnya berapa lama kan, dari pengepul, kardus, jualan kue kembang tadi, terus kan bersama nenek sama mama kan, terus juga kemudian Orson. Bisa sehari tidurnya berapa jam? Saya tidur normal saja karena saya memang punya mentalitas yang biasa mengordinasikan begitu ya. Jadi kebetulan saya bisa pakai orang-orang begitu ya, bisa ngobrol ya. Mungkin ada yang pemulung kerdusnya saya produksi, saya yang buat, saya yang ngeramu, terus dibuat mungkin sepertinya ada buihnya begitu ya. Seperti apa gitu, beli mesinnya dan lain sebagainya. Kita pakai orang keliling sampai dari kumpulan uang-uang itu saya punya 10 gerobak. Punya 10 gerobak ya, 10 gerobak untuk keliling-keliling gitu. Itu adalah memang paling gampang dari dulu sampai sekarang ya, jualan yang kecil-kecil ya, memang makanan gitu ya. Keliling bisa sampai punya 10 gerobak dan sudah pakai orang. Jadi yang leader pakai orang, saya hanya pagi aja itu buatkan gitu. Nanti kalau sudah jam 7 pagi itu mereka udah keluar, udah mulai keliling-keliling gitu ya. Jadi resep dari kuenya mah dari Pak Joko, dari Bro Joko. Jadi udah keliling-keliling. Mengumpulkan tim untuk berkeliling. Menarik. Itu ya. Terus yang keempat. Ya, keempat dari situ kan bisa kumpul uang ya, saya bisa beli rumah sendiri lah. Zaman dulu cuma rumah zaman dulu cuma berapa ya,
Ya, tapi kan tetap bahwa itu adalah satu pencapaian. Iya, iya. Ya, suatu pencapaian dari mana? Ya. Dari Bro Joko yang apa tadi keringat darah gitu ya, Iya, ketakutan yang luar biasa, iya. sampai mau melakukan aksi jualan di mana kan lahirnya juga kaya raya. Itu adalah suatu mentalitas yang luar biasa. Menarik. Lanjut Pak Bro Joko, tadi beli rumah terus kemudian. Iya, saya bisa beli rumah pada tahun sekiannya. Rumah itu cuma berapa ya, 50.000 apa berapa itu. Ya udah kemewahan ya, Ya, Bro Joko ya, dari ya, di bawah. ya kan udah satu kemewahan. Ya, tahun 76 ke sana lah ya, artinya beberapa Ya. tahun itu berkembang. Terus Oke. memang pada saat itu mencari uang ya tidak sulit sih memang ya, arti kata asal Ya. kita mau bekerja dan mentalitas kita mau menerima keadaan ya. Itu kenapa saya menjadi seorang yang mau menerima, karena ayah saya juga Bersyukur ya Bro ya, bersyukur, menerima keadaan itu bersyukur. menerima keadaan pun itu dapat filosofi dari ayah saya, bahwa ayah saya itu memberikan satu mentalitas yang pada saat dia kaya raya pun sudah bercerita kepada saya, kamu nggak usah takut, kamu kalau nggak punya uang ya, itu kalau ada kamu bisa cari sebungkus nasi saja ya, itu bisa disiram air teh. Buktinya saya itu hidup sekarang kaya raya itu dulu makanya air teh sama itu. Ya, sama nasi ya. Aku mau cobain kan, gimana nanti nasi campur air teh panas. Dicoba air Bu. Enak banget kan, Itu ya. hidup. Aku cobain ya Bro ya. Iya. Ini Aduh, itu luar biasa. iya luar biasa. Jadi itu ternyata sebagai orang tua adalah memberikan contoh-contoh yang mana potret-potret ini sebetulnya saya ya bersyukur kepada Tuhan bisa menyerap dan tidak perlu belajar yang buku yang bermacam-macam ya. Saya hanya belajar buku hidup dari ayah saya yang simpel-simpel 3 jurus sebagai praktisi, tapi hidup dulu. Jangan jadi takut, iya, bahagia, jangan takut, bergembira, bahagia, ya, bergembira. iya, jangan lupa bahagia. Satu lagi, ya, terus sukses. Nanti itu akan sukses mengiringi, ya. Ya sukses, sukses. Diulang Ya, Bro Joko, diulang yang 3 tadi kuncinya. Biar Satu nanti kan sukses mental ya, mental itu kan jangan takut. mental. Jadi setiap saat kita pasti akan menghadapi badai ya, akan menghadapi badai hidup apapun. Jadi nggak ada orang yang tiba-tiba itu menjadi percaya diri, menjadi orang yang pemberani, tidak ada. Jadi mulainya adalah mungkin overprotective dulu lah seperti saya mulainya kayak gitu. Tapi terus kemudian mentality dan menghilangkan ketakutan. Iya, semua orang kan punya itu ya, pengen menghindari rasa takut. Caranya bagaimana gitu ya, mencari-cari otomatis lah itu. Ya. Yang kedua, yang pertama kan jangan takut ya. Bergembira. 2, bergembira. Ketiga, sukses. Ya, Hasil. Jangan lupa hasil. bahagia. 4 Ya. Oh, berarti banyak dong. Ya Pak. Itu kan jangan lupa bahagia kan sebuah pesan lah ya. Kalau urut-urutannya, urut-urutan sebagai konsep hidup kan bergembira dulu, mental terus bergembira, ya kan? Kalau bergembira itu pasti suksesnya mengiringi. Contoh bergembira itu nanti saya bisa kupas lah pada dalam sesi berikut. Jadi apa saja sih yang mentalitas bergembira ya? Kira-kira jelas ya. Jadi kita adalah hindari maksudnya hadapi ketakutan, bukan dihindari. Itu yang dapat contoh dari papanya Bro Joko. Iya, dan dengan yang kedua bersyukur. Bergembira itu adalah bersyukur. Iya. Nah, maka sukses akan mendampingi. Iya. Gitu ya kan, Bro? Betul. Itu sekarang berarti yang kelima Bro Joko, perusahaan yang kelima. Ya. Jadi kan harus tadi ya mengingatkan jangan lupa bahagia gitu. Ya pasti pada saat mau mencapai kesuksesan, sudah berhasil, sudah punya uang dan lain sebagainya pun kadang-kadang juga kehilangan uang lagi dan jatuh bangun seperti panjat pohon pinang itu ya, begitu ya. Ya itu ya jangan lupa bahagia. Jadi tetap harus komunikasi antara diri kita sendiri yang justru yang paling sulit ya.
itu membuat satu bagaimana memotivasi pribadi kita sendiri itu. Karena kalau kita udah kita jatuh itu sama seperti orang nggak punya tulang ya, bisa lemes gitu ya. Itu nggak bisa bicara apapun, kita nggak bisa. Langsung hidupnya udah langsung nampak jatuh. Kurang lebih kayak gitulah. Jadi ya. Oke, sampai itu. Terus keinginan berikutnya yang kelima? Ya, ini kita kan setelah menggeluti sebuah pekerjaan itu semua, saya mulai bisa beli rumah, terus agak besar sedikit, bisa mengerjakan orang, terus akhirnya saya dipercaya orang kayak gitu ya. Dipercaya orang karena keliling-keliling itu kan banyak melihat ya. Ya mungkin ada yang tadinya kasihan, ada juga bos-bos yang feeling kayak gitu ya. Banyak macam-macam. Jadi itu pasti adalah impact lah daripada semua itu. Pekerjaan saya selanjutnya adalah saya bisa keliling-keliling jadi salesman. Ya, mulai belajar di dagang keliling. Jadi dagang keliling mulai ada yang memberi modal, ada yang menitipkan barang kepada saya. Terus pada zaman waktu lalu kan murah ya, mobil itu cuma 2 juta kayak gitu. Bisa punya mobil, terus fasilitas itu beli mobil engkel cuma 2-3 juta kayak gitu ya. Nah, kita ya kebetulan karena saya dinilai tangguh, itu dinilai seseorang, saya suruh jalan, suruh keliling, dikasih mobil, suruh nyicil, dikasih barang sekalian kayak gitu ya. Wow, dipercaya. Ya, jadi itu adalah tumpuan pertama yang juga nomor 1, orang harus jujur, harus dipercaya gitu ya. Jadi itu mulai juga pijakan saya, sehingga saya itu di situ mahir berdagang, dan saya membuat satu gambaran-gambaran sebagai berdagang praktis adalah dari zaman dulu sampai sekarang sebetulnya marketing itu sama. Seperti saya dulu masuk dalam pasar itu melihat namanya ronggeng monyet ya, jadi sebagai bahan contoh. Zaman dulu kan ada tuh, benar keliling gitu kan ronggeng monyet. Jadi ronggeng monyet itu adalah jurus sebetulnya yang dipraktekkan sekarang, yang mungkin dikemas dengan bahasa-bahasa yang menarik, istilah-istilah saja. Jadi sebetulnya basicnya adalah marketing ya itu nabu tambur ya, satu ya. Terus ada ronggeng monyet sebagai penarik kayak gitu ya, untuk bercerita tentang bahwa monyet itu bisa si Budi dongeng pasar namanya ya, dia membawa tas, itu adalah monyet yang berjalan ya. Kira-kira itu menginspirasi, mengilustrasi dalam satu gambaran bagaimana dunia marketing itu ya. Saya terinspirasi itu karena saya biasa masuk ke pasar-pasar. Pada saat mereka nabu tambur, itu orang semua berkumpul. Jadi apa itu? Ya, itulah ya, adalah sebagai yang selalu saya praktekkan dengan mudah. Semua orang belajar marketing, belajar dagang dengan saya, ya harus nabu tambur gitu. Dung. Kalau sekarang dikatakan adalah promosi. Ya, promosi ya. Itu promosi. Terus kan nanti kalau di pasar itu saya lihat tuh orang berkumpul ya, melingkar gitu ya. Baru itu tukang obat itu baru cerita bahwa saya mau. Ya, marketingnya baru mulai menceritakan. Iya, mulai cerita bahwa mungkin jual obat atau apa dan lain sebagainya ya. Kurang lebih itulah sebagai inspirasi saya bergerak terus harus. Oke, Bro Joko. Ya, oke. Rasanya pertemuan kita untuk sesi ini sampai di sini. Nanti kita lanjutkan di video part yang ketiga. Jadi para pemirsa jangan dulu meninggalkan kita, karena akan kita tayang di video part yang ketiga. Kalau masih penasaran sama Bro Joko, di mana mulainya dengan mengumpulkan kardus, jualan kue,
sampai dengan membeli rumah dan dapat dipercaya. Tapi kan partnya belum mulai itu dengan memulai bisnisnya sendiri. Sehingga kita sudahi dulu di sini. Terima kasih Bro Joko. Ya, selamat siang. Salam.